Hai, perkenalkan, nama saya Aprinike Yuliana Kamengmau dengan NIM 20520240006 dari Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Psikologi, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori Erik Erikson. Kita akan menjelaskan biografi dari Erik Erikson. Erik Erikson dilahirkan pada 15 Juni 1902 di Danis dekat kota Frankfurt, Jerman. Sejak lahir, ia sudah tidak punya ayah karena orang tuanya telah berpisah sehingga Erik dibesarkan oleh ibunya. Mereka pindah ke Karlsruhe, lalu ibunya menikah dengan Dr. Homburger yang berkebangsaan Jerman. Ayah kandung Erik sendiri orang Denmark. Saat itu Erik berusia 3 tahun dan pada awal remaja ia mengetahui bahwa nama sisipan diberikan karena Homburger adalah ayah tirinya. Erik tidak dapat menyelesaikan sekolah dengan baik karena ketertarikannya pada berbagai bidang, khususnya seni dan pengetahuan. Bahkan ia sempat berpetualang sebagai artis dan ahli pikir di Eropa pada tahun 1920 sampai 1927. Identitas religius awalnya ialah Yudaisme sebagai warisan keluarga, tetapi Erikson kemudian memilih sebagai Kristen. Pada tahun 1927 sampai tahun 1933, Erikson bergabung dengan lembaga pendidikan psikoanalisis Sigmund Freud untuk mengajar anak sehingga ia berkenalan dengan psikoanalisa Freud. Melalui Anna Freud tahun 1929, yaitu Erik menikah dengan gadis Kanada Joan Serson. Karena ketertarikannya pada dunia anak dan pendidikan, Erikson melanjutkan studi non-formal sampai akhirnya menjadi profesor dan mengajar tetap di California sejak 1939. Ia mendirikan klinis analisis anak, menekuni dunia pendidikan, serta menulis buku-buku. Erikson telah menemukan identitas baru dengan multi agamanya. Kemudian ia meninggal pada tahun 1994. Yang berikut, pandangan Erikson tentang manusia. Yang pertama, menurut Erikson, ego atau aspek psikoanalisis adalah struktur kepribadian manusia yang relatif otonom, berkembang secara sosial dan adaptif sehingga mendorong perkembangan manusia. Yang kedua, Erikson melihat gambaran manusia sebagai pribadi yang optimis dan menggairahkan. Yang ketiga, Erikson mengarah pada masa depan serta daya-daya penyembuhan yang sedang berpengaruh dalam setiap manusia. Yang keempat, Erikson berpendapat bahwa perspektif psikososial yang memperhitungkan faktor ekstrim menjadi aspek penting yang ikut menemukan perkembangan dan pembentukan identitas seseorang. Yang kelima, berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Yang keenam, penyelesaian yang berhasil dari setiap tahap akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan memperoleh nilai-nilai dasar. Yang ketujuh, suasana keluarga yang baik dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian yang sehat. Yang kedelapan, tugas orang dewasa adalah membimbing, mendidik, melatih, dan mengembangkan potensi anak. Yang berikut, konsep utama teori Erikson. Yang ke-1 ada kebingungan identitas. Identitas adalah kesadaran akan
konsistensi dalam diri dari waktu ke waktu. Pengakuan atas konsistensi ini oleh orang lain. Erikson menyarankan bahwa cara kita berinteraksi dengan orang lain adalah yang mempengaruhi rasa diri kita atau apa yang disebutkan identitas ego. Ia juga percaya bahwa kita dimotivasikan oleh kebutuhan untuk mencapai potensi dalam bidang-bidang tertentu dalam hidup kita. Erik Erikson percaya bahwa tugas psikososial utama masa remaja adalah membangun identitas. Erikson percaya bahwa tugas psikologi utama masa remaja adalah membangun identitas seseorang. Erikson juga menyebutkan bahwa pada masa 12-18 tahun dalam hidup sebagai identitas versus kebingungan identitas atau peran, saat remaja harus mengatasi kerumitan dalam menemukan identitas diri. Tahap ini mencakup pernyataan tentang penampilan, pilihan kejujuran, dan aspirasi karir, pendidikan, hubungan, seksualitas, pandangan politik dan sosial, kepribadian, dan minat. Erikson melihat ini sebagai periode kebingungan dan eksperimen tentang identitas dan jalan hidup seseorang. Perkembangan identitas individu dipengaruhi oleh bagaimana mereka menyelesaikan semua krisis psikososial masa anak-anak sebelumnya. Dan tahap remaja ini merupakan jembatan antara masa lalu dan masa depan, masa anak-anak dan masa dewasa. Dan dalam pandangan Erikson, pembentukan identitas disorot sebagai indikator utama keberhasilan perkembangan selama masa remaja, atau perbedaan dengan kebingungan peran yang akan menjadi indikator tidak berhasilnya memenuhi tugas masa remaja. Krisis ini diselesaikan secara positif dengan pencapaian identitas dan perolehan kesetiaan. Sebagai kebijakan baru, kita remaja telah mempertimbangkan kembali tujuan dan nilai-nilai orang tua dan budaya mereka. Beberapa remaja mengadopsi nilai-nilai dan peran yang diharapkan orang tua mereka untuk mereka. Remaja lain mengembangkan identitas yang bertentangan dengan orang tua mereka tetapi selaras dengan kelompok sebaya. Perubahan ini umum terjadi karena hubungan dengan teman sebaya menjadi fokus utama dalam kehidupan remaja. Perubahan ini umumnya terjadi karena hubungan dengan teman sebaya menjadi fokus yang paling utama dalam kehidupan anak remaja. Puncak dari eksplorasi ini adalah pandangan yang lebih keren terhadap diri sendiri. Mereka yang tidak berhasil menyelesaikan tahap ini mungkin akan semakin menarik diri ke dalam isolasi sosial atau tersesat di tengah keramaian. Namun, penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa hanya sedikit yang meninggalkan periode usia ini dengan pencapaian identitas dan bahwa sebagian besar membentukan identitas terjadi selama masa dewasa muda. Yang berikut, tahap-tahap perkembangan psikososial. Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia, setiap orang mengalami tahapan perkembangan, dari bayi sampai dengan usia lanjut. Perkembangan sepanjang hayat tersebut diharapkan dengan 9 tahapan yang masing-masing mempunyai nilai kekuatan yang membentuk karakter positif atau sebaliknya. Berkembang sisi kelemahan sehingga karakter negatif yang mendominasi pertumbuhan seseorang. Erikson menyebut setiap tahapan tersebut sebagai krisis atau konflik yang mempunyai sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan di masa depan. 9 tahapan perkembangan adalah sebagai berikut. Tahap 1, usia 0-2 tahun. Pada masa bayi atau tahap pertama adalah titik awal pembentukan kepribadian. Bayi belajar mempercayai orang
orang lain agar kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Peran ibu atau orang-orang terdekat seperti pengasuh atau pengampu mampu menciptakan kekerabatan atau kepedulian dalam mengembangkan kepercayaan dasar. Persepsi yang salah pada diri akan anak tentang lingkungannya karena penolakan dari orang tua atau pengasuh mengakibatkan pertumbuhnya perasaan tidak percaya sehingga anak memandang dunia sekelilingnya sebagai tempat yang jahat. Pada tahap ini, kekuatan yang perlu ditumbuhkan pada kepribadian anak adalah harapan. Tahap 2, usia 2-3 tahun. Konflik yang dialami anak pada tahap ini ialah otonomi versus rasa malu, serta keraguan. Kekuatan yang seharusnya ditumbuhkan adalah keinginan atau kehendak di mana anak belajar menjadi bebas untuk mengembangkan kemandiriannya. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui motivasi untuk melakukan kepentingannya sendiri seperti belajar, makan atau berpakaian sendiri, berbicara, bergerak atau mendapat jawaban dari sesuatu yang ditanyakan. Tahap 3, usia 3-6 tahun. Anak pada tahap ini belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam dirinya dengan harapan atau tujuannya itu sebabnya anak cenderung menguji kemampuannya tanpa mengenal potensi yang ada pada dirinya. Konflik yang terjadi adalah inisiatif atau terbentuknya perasaan bersalah. Bila lingkungan sosial kurang mendukung, maka anak kurang memiliki inisiatif. Tahap yang keempat, usia 6-12 tahun. Konflik pada tahap ini ialah kerja aktif versus rendah hati. Itu sebabnya kekuatan yang diperlukan ditumbuhkan ialah kompetensi atau terbentuknya berbagai keterampilan. Membandingkan kemampuan diri sendiri dengan teman sebaya terjadi pada tahap ini. Anak belajar mengenai keterampilan sosial dan akademis melalui kompetensi yang sehat dengan kelompoknya. Keberhasilan yang diraih anak memupuk rasa percaya diri. Sebaliknya, apabila anak menemui kegagalan, maka terbentuklah interioritas. Tahap yang kelima, usia 12-20 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memasuki usia remaja di mana identitas diri baik dalam lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan. Bisa dikatakan masa remaja adalah awal usaha pencarian diri sehingga anak berada pada tahap persimpangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Konflik utama yang terjadi ialah identitas versus kekaburan peran sehingga perlu komitmen jelas agar terbentuk kepribadian yang menetap untuk dapat mengenali dirinya. Yang berikut ada tahap 6, usia antara 20-40 tahun. Pada tahap ini kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah kasih. Karena muncul konflik antara keintiman atau kekerabatan versus keterasingan atau kesendirian. Agen sosial pada tahap ini ialah kekasih. Suami istri termasuk juga sahabat yang dapat membangun suatu bentuk persahabatan sehingga tercipta rasa cinta dan kebersamaan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka muncullah perasaan kesepian, kesendirian, dan tidak berharga. Tahap yang keenam, usia 40-65 tahun. Seseorang telah menjadi dewasa pada tahap ini sehingga diperhadapkan kepada tugas utama untuk menjadi
produktif dalam bidang pekerjaannya, serta tuntutan untuk berhasil mendidik keluarga serta melatih generasi penerus. Konflik utama pada tahap ini ialah generativitas versus stagnasi, sehingga kekuatan dasar yang penting untuk ditumbuhkan ialah kepedulian. Kegagalan pada masa ini menyebabkan stagnasi atau keterhambatan perkembangan. Tahap 8, usia 65 tahun. Pada tahap ini sudah memasuki usia lanjut, mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan. Begitu juga pengalaman masa lalu, baik keberhasilan atau kegagalan, menjadi perhatiannya sehingga kebutuhannya adalah untuk dihargai. Konflik utama pada tahap ini ialah integritas ego versus keputusan. Dengan kekuatan utama yang perlu dibentuk ialah pemunculan hikmat atau kebijaksanaan. Fungsi pengalaman hidup, terutama yang bersifat sosial, memberi makna tentang kehidupan. Yang berikut, tahap 9, usia 65 ke atas, di mana lansia akan merenungkan kehidupan yang telah terjadi. Pada tahap yang ke-9, ini ditambahkan oleh istri dari Erikson yang bernama Joan Erikson. Tahap ini mempertimbangkan tantangan baru yang dialami seiring bertambahnya usia. Terima kasih.